Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara, sementara Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Dan kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Maria Sarjana yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maria, yang perlu diketahui oleh publik, bagaimana kemudian respons dari terdakwa akan tuntutan yang hari ini diberikan kepada mereka? Baik, Mayfrey, terkait dengan pertanyaan Anda dengan respon terdakwa, maka terdakwa tadi diwakili oleh kuasa hukum, baik Putri Chandrawati maupun juga Barada Richard Eliezer. Keduanya sama-sama menyatakan tidak menyangka pada apa yang kemudian disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang yang berlangsung sejak tadi pagi sampai dengan tadi sore. Baik untuk Putri Chandrawati yang kemudian jaksa menuntut 8 tahun penjara, pihak kuasa hukum juga menyampaikan sejumlah hal termasuk kejanggalan-kejanggalan yang kemudian dicatat oleh pihak kuasa hukum. Kami mendapatkan beberapa di antaranya adalah jaksa dianggap tidak konsisten oleh pihak kuasa hukum dari Putri Chandrawati, kemudian juga kekerasan seksual tidak atau maksud kami diabaikan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan, padahal beberapa kali persidangan berlangsung ada bukti-bukti yang kemudian juga dihadirkan oleh pihak kuasa hukum. Kemudian adanya atau tidak maksud kami adanya pernyataan dari jaksa yang kemudian dianggap tidak konsisten dengan menyatakan bahwa adanya pemerintahan atau Putri Chandrawati memerintahkan Ricky Rizal untuk kemudian mengamankan senjata dari Yosua Huta Barat. Ini dianggap dari pihak kuasa hukum adalah sesuatu hal yang mengada-ada karena dalam pernyataannya pihak kuasa hukum menyatakan tidak pernah Putri Chandrawati kemudian memerintahkan Ricky Rizal untuk mengamankan senjata Brigadir Yosua Huta Barat pada saat di Magelang. Kemudian hal lain yang disampaikan oleh kuasa hukum tidak adanya perintah dari Putri Chandrawati untuk memindahkan lokasi PCR ke Saguling, dan kemudian juga tuduhan Putri Chandrawati mendampingi Verdi Sambo pada saat memanggil Barada Eliezer ini hanya didasarkan pada satu saksi saja, dan inilah beberapa hal yang kemudian menjadi poin penting keberatan dari pihak kuasa hukum Putri Chandrawati pada saat tadi setelah selesai dibacakan tuntutan oleh jaksa penuntut umum senilai atau sebesar 8 tahun penjara yang tadi pagi sampai dengan siang hari tadi sudah dibacakan semua amar tuntutannya. Mayfrey, dalam pembacaan amar tuntutannya tadi jaksa juga menyebut beberapa hal yang memberatkan bagi Putri Chandrawati, diantaranya adalah tindakan Putri Chandrawati mengakibatkan kematian Yosua Huta Barat dan juga mengakibatkan duka yang begitu mendalam terhadap keluarga Yosua Huta Barat. Kemudian Putri Chandrawati dianggap sebagai terdakwa yang berbelat-belit dalam menyampaikan kesaksiannya maupun pernyataannya di depan persidangan. Kemudian yang memberatkan lainnya adalah menimbulkan keresahan bagi masyarakat Indonesia. Dan tadi juga pada saat penyampaian pembacaan amar tuntutannya, jaksa sempat menyebutkan analisis fakta hukum yang menyatakan bahwa jaksa meragukan adanya pelecehan seksual yang terjadi terhadap Putri Chandrawati yang diduga atau disebutkan dari pihak kuasa hukum maupun dari pihak Putri Chandrawati ini dilakukan oleh Brigadir Yosua Huta Barat. Jaksa menyebut relasi kuasa, lagi-lagi kita di sini banyak sekali kemudian Mayfrey mendengar relasi kuasa yang terjadi baik dari terdakwa kepada korban maupun dengan terdakwa dan juga terdakwa lainnya. Di sini jaksa menyebutkan ada relasi kuasa antara Putri Chandrawati dengan Yosua Huta Barat, di mana Putri adalah atasan dari Yosua Huta Barat, sehingga jaksa menyatakan jika pelecehan ini tidak mungkin terjadi karena ada relasi kuasa tadi, yaitu Yosua berada di bawah dari posisi Putri Chandrawati. Dan kemudian ini yang menjadikan dasar yang juga disebutkan, dituliskan jaksa dalam amar tuntutannya pada hari ini. Tetapi kita juga harus melihat bersama, Mayfrey, apa yang kemudian dituduhkan kepada Putri Chandrawati dan juga terdakwa lainnya adalah 340 KUHP atau pembunuhan berencana, di mana pembunuhan berencana tidak atau motif itu bukan menjadi delik yang kemudian harus dibuktikan dalam persidangan, sehingga kalau ada beberapa pihak yang kemudian
bersikukuh untuk menguak motif-motif apa yang kemudian terjadi sehingga menimbulkan pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat ini dalam 340 KUHP ini bukan menjadi delik untuk dibuktikan di persidangan. Yang dibuktikan adalah apakah mereka benar-benar melakukan perencanaan sebelum eksekusi pembunuhan terjadi kepada Brigadir Yosua Huta Barat. Kemudian tadi juga sudah dibacakan tuntutan kepada Barada Eliezer 12 tahun penjara, dan dalam tuntutannya jaksa juga menyebutkan beberapa hal yang kemudian dianggap memberatkan bagi Barada Eliezer, yakni Barada Eliezer dianggap secara sadar memilih untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, dan kemudian ia sendiri dianggap sebagai eksekutor dalam kematian Yosua Huta Barat. Dan inilah yang kemudian menjadi poin penting bagi jaksa untuk memberikan 12 tahun penjara tuntutan terhadap Barada Eliezer, meskipun memang Barada Eliezer kita ketahui bersama adalah merupakan justice kolaborator, dan ini juga menjadi keberatan dari pihak kuasa hukum. Tadi Roni Talapesi juga menyampaikan bahwa dirinya merasa kaget dengan tuntutan jaksa sebanyak 12 tahun penjara, sebab posisi Barada Eliezer saat ini adalah sebagai justice kolaborator. Hal ini tadi juga sempat disampaikan oleh pihak LPSK yang juga hadir dalam proses persidangan tuntutan terhadap Barada Eliezer. LPSK juga menyayangkan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, karena menurut LPSK pihaknya telah memberikan 2 surat, yaitu yang pertama adalah memberikan rekomendasi bagi Barada Eliezer untuk menjadi justice kolaborator, dan surat kedua adalah bagaimana LPSK menjelaskan hak-hak yang bisa didapatkan oleh seorang justice kolaborator, diantaranya adalah peringanan hukuman hingga pembebasan bersyarat. Sehingga tadi LPSK menyampaikan jika nanti pada amar putusannya meminta hakim untuk kemudian melihat peran-peran Barada Eliezer sebagai justice kolaborator dalam nanti memberikan putusan, meskipun saat ini tuntutan jaksa adalah 12 tahun. LPSK memandang bahwa nantinya hakim yang akan memutuskan dan meminta hakim untuk melihat justice kolaborator yang saat ini diemban oleh oleh Barada Eliezer. Mevri, yang menarik lainnya adalah kehadiran dari Eliezer Angels yang tadi kalau kita juga sudah mendengarkan bersama bagaimana sorak mereka dengan tuntutan 12 tahun penjara. Tadi kami sempat menemui beberapa dari Eliezer Angels dan mereka merasa kecewa dengan apa yang dituntut oleh jaksa, sebab mereka merasa Eliezer ini ditekan seperti itu atau dipaksa seperti itu untuk melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Tetapi ini tidak menjadi poin penting bagi jaksa untuk meringankan tuntutan terhadap Barada Eliezer. Justru ini menjadi poin yang justru memberatkan Eliezer, yaitu ia dengan sadar kemudian melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Tadi Eliezer Angels juga tidak hanya kemudian memenuhi ruang sidang, tapi mereka bahkan sampai mengikuti terdakwa Barada Eliezer ketika masuk ke mobil tahanan, dan mereka pun juga berebut berfoto seperti itu dan memberikan dukungan yang terus-menerus diberikan terhadap Barada Eliezer. Mereka tadi sempat menyampaikan bahwa nanti mereka meminta kepada majelis hakim untuk memperingan hukuman bagi Barada Eliezer karena status justice kolaborator yang diberikan oleh LPSK terhadap Barada Eliezer. Kami di sini masih menunggu, Mevri, bagaimana kelanjutannya. Yang jelas nanti pihak kuasa hukum baik Putri Chandrawati maupun Barada Eliezer akan menyampaikan nota pembelaannya. Mevri. Ya, agenda selanjutnya adalah pembacaan nota pembelaan yang akan disampaikan oleh kuasa hukum baik itu Putri Chandrawati maupun Richard Eliezer ya sebagai terdakwa dalam kasus ini. Terima kasih banyak atas laporan Anda, koresponden CNN Indonesia, Maria Sarjana.